piye kabare? Semoga semua pada sehat-sehat yo, supaya bisa terus beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Kali ini aku berada di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Piye to, Mbak? Ana wong lewat diguyang lah. Oh, gak apa-apa, Tandul. Gak apa-apa sih, gak apa-apa lu teles lho. Piye iki Mbak Aku malah diguyur. Tahu aja kalau aku belum mandi. Dulu-dulu, Mbak. Yo percuma toh mandi. Aku kan mau panen lele. Nanti juga basah-basahan lagi. Kamu arep panen lele lho. Terus kabeh to. Panen lele. Oh, Gone sapa? Denggone Pak Aik lho kon ngeterke lele-lele gede. Walah, ya tak terne aku ngerti omahe. Sampeyan ngertos? Ngertos. Omahe. Yes. Untung Mbak ngerti lokasi panennya. Yuk Mbak, buruan. Nanti aku bisa telat. Oh. Nah, bener toh? Aku udah ditungguin si bapak. Iki lho, Ndul, kolame. Kowe iki to. Iya. Oh, lah iki dodol tak tani kene ewange njoko iki dodol. Yang juga iwak kene. Ya kecil-kecil apa yang besar, Pak? Yang besar-besar, yang gede-gede. Oh, iya, Pak. Ya wis, Ndul, aku pamit sik kok gawakno aku ya. Oh, iya, Pak. Sing Iya, Pak. gede, ya. Ya, Pak. Ya. Lur, kalau panen lele yang kecil-kecil sih sudah biasa. Kali ini aku diminta bantu panen lele jumbo, Lur. Tuh, lihat ukurannya. Mantep toh? Aku mesti pelan-pelan iki, Lur. Soale kolame licin banget karena banyak lumut. Oh iya, bukan tanpa sebab kolam lele ini dibuat keruh. Selain makan ganggang dan plankton, lele juga memakan sesamanya alias kanibal. Ini yang namanya tanding gulat sama lele, Lur. Akhirnya satu lele berhasil aku tangkap. Walaupun tenaga terkuras, tapi panen ikan selalu mengasihkan untuk Lur. Dul, wis ndul. Ya, Pak. Kan ibu-ibu KM, Dul. Oh, iya, Pak. Lele hasil panen ini sudah ditunggu untuk diolah, Lur. Kira-kira jadi apa yo? Nggak mungkin toh jadi pecel lele. Pak, tantar dulu ya, Pak ya. Yuk, silakan, Tan. Hati-hati. Iya, Pak. Bu, disuruh ngantrikan lele nih, Bu. Oh ya, Ndul, sekalian dibersihkan, difilet, kemudian terus dipisahkan kulitnya, ya. Oh, berarti kulitnya dipisahin, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. UMKM iki mengolah ikan lele menjadi abon dan kerupuk, Lur. Kalau abon dibuat dari daging lele, sementara kerupuk dibuat dari kulitnya. Biasanya lele yang diolah yang berukuran nanggung seperti ini, kira-kira berat per ekornya 1,5 kilogram dengan usia lebih dari 1 tahun. Ini supaya kulit dan daging lele mudah dipisahkan. Apalagi lele tidak bersisik, sehingga kulitnya sangat licin. Kalau pakai ukuran kecil, tentu kulitnya akan lebih mudah sobek ketika diolah. Agar lebih mudah mengulitinya, sirip bagian atas harus aku buang dulu. Karena licin, bisa pakai tang untuk menarik kulitnya. Mudah, Lur.
Piye lur, rapi to hasil filetan ikanku? Siapa dulu dong? Gundul. Dul, wis rampung? Udah Bu, tinggal nyuci aja Bu. Ya wes engko nek wis rampung, kuwi dagingnya dikukus karo kulitnya dipekne Mbak Dila. Oh iya Bu. Aja lali ya. Oke, siap Bu. Aku rampungkan dulu ya lur. Cuci daging dan kulitnya harus sampai benar-benar bersih. Jangan ada kotoran yang tertinggal. Mengolah ikan itu susah-susah gampang lur, apalagi ikan lele. Salah satunya tekstur daging ikan lele itu susah hancur. Jadi nih, sebelum diolah jadi abon, daging ikan perlu dikukus. Waktu mengukusnya sekitar 15 menit. Nah, iki lur, daging ikan lele setelah dikukus 15 menit. Selain sudah matang, warnanya pun berubah menjadi putih. Sementara itu, untuk kulit lelenya, sebelum diolah jadi kerupuk, harus dihilangkan lendirnya lur. Karena jika berlendir, bumbu akan sulit meresap ke kulit. Rasa kerupuk kulit lele pun jadi hambar, ndak sedep. Cara menghilangkan lendirnya dengan menyiram kulit lele dengan air panas. Setelah itu, barulah rendam dengan air mendidih selama 10 menit. Bumbu halusnya sudah siap iki lur. Lumuri kulit lele dengan bumbu, lalu aduk biar bumbunya menyebar merata. Ben garing, tambahi tepung secukupnya saat akan mau digoreng. Ingat yo, gunakan api kecil biar nggak cepet gosong. Dilihatnya saja udah enak ya lur. Pastine renyah, krenyes, dan gurih rasanya. Sabar yo, abonnya belum diolah. Tumis bumbune sampai harum. Setelah itu, barulah daging yang sudah dikukus tadi dimasukkan. Aduk sampai merata. Jangan lupa tambahkan gula merahnya lur, biar rasa khas abon tidak cuma gurih, tapi juga manis lur. Dua olahan UMKM ini jadi alternatif pangan bagi masyarakat yang ingin makan lele tanpa bau amis. Pastinya rasanya enak tenan lur. Yalah lur, sampai lupa aku mau antar daging dan kulit lele ke Mbak Dila. Katanya Mbak Dila mau mengolahnya jadi corndog. Mbak Dila, ini Mbak, daging ikannya sama kulitnya udah dikukus Mbak? Oh, sudah toh? Ya. Oh, ya udah. Makasih ya, Ndul. Oh iya Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Sudah. Oh ya, tinggal ya Mbak. Ya, Ndul, makasih. Corndog iku asline sosis yang dibalut adonan berbahan tepung jagung. Nah, untuk sosisnya kita bisa bikin dari daging dan kulit lele lur. Sementara untuk adonan luarnya bisa pakai tepung terigu, pengganti tepung jagung. Lalu gula pasir, garam, baking powder, telur dan susu. Untuk sosisnya, pertama haluskan bawang putih dan garam. Jika sudah halus, masukkan daging lele. Jangan lupa tambahkan penyedap masakan dan tepung tapioka supaya sosisnya bisa padat. Campur sampai merata. Sebelum dikukus, adonan sosis lele kita kepal-kepal memanjang.
Kita kukus kurang lebih 15 menit lamanya. Jadi nih seperti iki lur. Mantep toh. Adonan pembungkusnya juga sudah jadi lur. Masukkan ke dalam gelas besar ayo, biar mudah mencelupkan sosis lelenya. Kalau dilihat-lihat, kok jadi lebih mirip sate lilit ketimbang sosis yo. Celupkan ke dalam adonan, pelan-pelan ayo, jangan sampai hancur. Ini dia tahap terakhir sebelum digoreng. Corndog biasanya memakai tepung roti, tapi kalau ini kita lilit aja adonannya pakai kulit lele. Wah, ternyata apik juga ya lur. Sekarang tinggal Mbak Dila yang menggoreng. Sebelum menggoreng, pastikan minyaknya sudah panas yo. Ojo lali, dibalik-balik yo, biar gak gosong. Wangi nih, semerbak banget iki lur. Kalau warnanya sudah berubah menjadi emas kecoklatan, tandanya corndog udah mateng lur. Iki lur hasilnya, menggugah selera banget yo. Supaya makin mirip dengan aslinya, tinggal kita tambahkan mayones dan saus sambal. Yuk lur, gak usah lama-lama lagi, kita cicipin. Rasanya wow banget iki lur. Kulit lelenya iki crispy, sementara gurih daging lele pun terasa banget lur. Aku bukan lagi ngarit suket lo ya. Ini lagi panen serai wangi. Serai wangi memang banyak dibudidayakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Bagian yang diambil hanya daunnya saja yo. Nah, dari daun serai inilah yang diambil minyak atsiri. Serai tumbuh baik di lingkungan tropis yang lembab dan terpapar sinar matahari. Sebaiknya ditanam saat musim hujan yo. Nanti bisa dipanen setelah 6 bulan. Panen selanjutnya setiap 3 bulan sekali sampai umur 6 tahun. Kalau perawatannya bagus, produktivitasnya bisa sampai umur 10 tahun loh. Daun hasil panen langsung masuk ke tangki penyulingan. Ada tambahan air untuk merebus daun serai yo. Saat mendidih, uap daun serai akan terproses menjadi minyak serai. Selanjutnya, tangki ditutup dan dikunci rapat. Jangan ambil pak. Ya. Oh ya, ya. Penyulingan di sini masih memakai bahan bakar kayu dan serasa daun kering di sekitarnya.
Minyak serai dipisahkan dari airnya seperti ini. Harus teliti dan hati-hati yo. Minyak serai akan tersedot ke dalam selang yang terhubung langsung ke ujung alat suntik. Setelah itu, minyak ditampung ke dalam botol. Batang serai yang sudah tidak terpakai masih bisa dimanfaatkan loh. Kata Mbak Dila sih, mau dijadikan bumbu masakan spesial. Di Indonesia, batang serai memang digunakan di banyak masakan karena rasa dan aromanya yang khas. Padahal, nggak cuma itu manfaat serai. Serai mengandung zat antimikroba. Katanya sih bisa mengobati beberapa masalah kesehatan perut seperti sembelit, diare, dan kembung. Kalau dijadikan teh, kandungan serai bisa membantu mengeluarkan racun dari pankreas dan membantu mengontrol gula darah. Kalau aku sih punya ramuan serai sendiri. Cukup ditambah jahe, gula merah, dan asam. Semua bahan dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Kemudian direbus ya. Tunggu sampai jumlah air jadi setengahnya saja. Rasane jos tenan pokoknya. Mbak Dila bilang kalau masak cumi bumbu serai. Bumbunya bawang merah, bawang putih, dan garam. Ini dia bumbu favoritku, cabai rawit. Makin banyak, makin mantep rasanya. Nggak cuma nambah selera makan loh, rawit juga bisa buat obat pusing. Kalau sudah makan yang super pedes, langsung piar, hilang mumete. Selanjutnya, tambahkan cabai merah dan dihaluskan. Meski tidak sepedas cabai rawit, tapi warna merahnya bisa membuat makanan lebih menarik. Iya toh? Jangan lupa tambahkan kunyit dan jahe. Kedua empon-empon ini dipercaya bisa mengurangi bau amis cumi loh. Daun salam dan lengkuasnya jangan sampai ketinggalan. Cukup digeprek saja. Untuk sayuran pendamping bisa apa saja, mau wortel, jagung, atau cabai hijau. Bebas wae. Oh iya, cuminya bisa dipotong-potong begini. Tapi kalau mau utuh, nggak apa-apa. Tergantung selera saja. Kalau dipotong kecil, bisa lebih enak mengunyahnya. Yang mau ototnya kuat, cumi bisa menjadi sumber protein hewani yang bagus. Tapi kalau punya kolesterol tinggi, sebaiknya hati-hati. Kandungan kolesterolnya lumayan banyak tuh. Mbak, cumine wis durung wis pasti gitu. Oh ya wis, barene sisan wortelnya tak masaki sisan. Ya, Mbak. Serahnya mana dong? Oh, ini Mbak, udah tak sisain. Oh iya, lah itu udah matang. Udah, Mbak. Udah serainya udah matang. Ya wes, yang diangkat aku mau masak. Oh, ya ya.
Setelah minyak panas, tumis bumbu. Kalau sudah harum, tambahkan irisan serai. Tambahkan sedikit air supaya bumbu dan serai nggak gosong. Selanjutnya, masukkan wortel, jagung, dan cabai hijau. Ingat ya, urutannya harus dari sayuran yang lama matangnya. Paling terakhir, baru dimasukkan sayur yang cepat matang. Kalau sayurannya sudah kelihatan agak layu, baru masukkan cuminya. Ingat yo, masak cumi jangan terlalu lama. Kalau semakin lama dimasak, dagingnya justru semakin alot. Nanti malah susah dimakan. Baru lihat tampilannya saja sudah menggoda lidah. Pasti mantep iki rasane. Ayo, buruan dicip-icip, keburu lapar nih. Wah, ternyata masakan kalau dibumbu serai jadi makin sedap yo. Selain gurih, aroma bumbunya juga jadi lebih harum. Tentu bikin makan tambah lahap. Apalagi tadi irisan serainya cukup banyak. Agak lumayan bugar lagi nih badan setelah capek kerja di kebun dan tempat penyulingan tadi. Serai juga bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi jangan salahkan aku yo kalau aku nambah lagi. Pagi ini, aku sedang membantu Pak Helmi untuk memanen madu kelanceng di Desa Lempuyang, Majalengka, Jawa Barat. Ada beberapa jenis madu kelanceng, Lur. Yang ini namanya madu kelanceng Itama. Madu kelanceng Itama ini tingkat produksinya paling cepat dan banyak, Lur. Biasanya panen dilakukan pada rentang waktu 1 hingga 2 bulan sekali. Jenis madu ini dihasilkan oleh lebah kecil yang disebut dengan lebah Trigona Itama. Lebah ini tidak menyengat, melainkan hanya menggigit. Namun gigitannya juga tidak melukai kulit. Makanya Lur, ketika panen tidak perlu menggunakan baju pengaman. Oh iya, tahu nggak Lur, kalau cita rasa yang dihasilkan madu kelanceng tergantung dari jenis nektar bunga yang dihisap lebah. Salah satu yang paling lazim digunakan adalah bunga matahari. Madu yang dihasilkan dari lebah yang mengkonsumsi nektar bunga matahari biasanya cenderung manis. Sedangkan yang mengkonsumsi nektar kelapa biasanya akan memiliki cita rasa lebih asam. Selain itu, penggunaan bunga matahari ternyata punya banyak manfaat lainnya untuk lebah, Lur. Salah satunya sebagai sumber serbuk sari yang berkualitas bagi lebah kelanceng. Serbuk sari dari bunga matahari dipercaya bisa meningkatkan kesehatan lebah dan memperlambat penurunan populasinya. Karena serbuk sari bunga matahari mengandung lemak untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh lebah. Sehingga lebah yang mengambil polen dari bunga matahari umurnya lebih panjang. Dul, udah. Biar saja aja yang lanjutin. Dul ke rumah aja ya. Oh, biar saya bawa dulu ke rumah ya, Kang ya. Terima kasih, Dul. Walah Lur, apa sih Ki? Sampai kepleset aku ngeliatin senyum Teh Ocha yang manis gitu. Aduh, mana madunya tumpah semua. Piye toh? Kamu kenapa bisa jatuh, Dul? Itu teh meleng teh, tebingnya ambrol. Aduh, hati-hati lain kali ya, Dul. Iya tadi teledor ngeliatin si Teteh sih bawa kembang, cantik banget. Ya ampun, dikira aku kenapa, Dul? Iya, Teteh dari mana teh? Kok bawa bunga matahari? Ini, Dul. Habis metik bunga matahari. Kok layu-layu teh? Iya, Dul. Kena hujan.
Sayang dulu daripada nggak kepake, masih mending aku olah aja jadi makanan. Oh gitu. Iya, Yaudah dah, aku bantuin dah. yuk, Oh. ikut aku. Ya, rumah. Nanti dah gampang. Bunga matahari punya beragam manfaat dan nutrisi. Selain itu, hampir semua bagiannya bisa dikonsumsi, mulai dari biji hingga akar bunganya. Bagian daunnya dipercaya bisa mengobati malaria dan mengatasi nyeri. Sedangkan kelopak bunganya yang cantik ini bisa mengatasi insomnia dan mencegah kerusakan hati. Makanya, supaya bisa mendapatkan segudang manfaat dari bunga matahari, kali ini Teh Ocha mau menggunakan biji, daun, dan juga bunganya untuk diolah jadi kofte bunga matahari, lur. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak apa itu kofte? Kofte merupakan makanan khas Timur Tengah. Biasanya terbuat dari daging maupun kacang lentil. Kali ini Teh Ocha mau menginovasikan kacang lentilnya dengan biji bunga matahari, lur. Teh, ini bijinya udah dikupas semua, Teh. Terus iya, Dul. ada yang bisa saya bantu lagi? Oh iya, nanti ini tolong disangrai, terus ditumbuk ya Dul. Halus nggak? Ya halus aja, nggak apa-apa. Oh, ya Teh. Setelah dikupas, biji bunga matahari harus disangrai terlebih dahulu, baru kemudian ditumbuk hingga halus. Kandungan nutrisi paling tinggi terdapat pada bijinya. Biji bunga matahari merupakan sumber minyak yang mengandung vitamin E dan senyawa organik lainnya yang bisa berguna sebagai antioksidan bagi tubuh. Nah, kalau bijinya sudah lumat seperti ini, biji bunga matahari siap dijadikan kofte bunga matahari. Sambil menunggu, Teh Ocha menyiapkan kebutuhan lain untuk kofte bunga mataharinya, lur. Pertama, iris-iris kelopak serta bunga-bunga mataharinya. Kemudian, untuk bumbunya, iris tipis bawang bombay, seledri, dan juga daun bawang. Timun dan wortel akan dijadikan acar sebagai makanan pendamping kofte nantinya. Potong dadu keduanya, kemudian campurkan dengan cuka, gula, dan sedikit garam. Biarkan hingga layu, lur. Teh, ini Ya Dul. biji bunga mataharinya udah aku sangrai, Ya. udah aku tumbuk sekalian. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak, Teh? Udah. Ya, cukup? Oh ya, nanti kalau matang aku dikabarin, Teh, ya. Ini juga aku mau masak Dul. Oh, ya Teh. Biji bunga matahari yang sudah ditumbuk kemudian dimasak bersama dengan air dan tepung bulgur. Aduk terus hingga airnya menyusut dan biarkan masak sebentar. Sambil menunggu, tumis bawang bombay, daun bawang, dan seledri. Kemudian tambahkan garam, lada bubuk, cabai, juga air jeruk nipis. Aduk hingga rata. Terakhir, tambahkan daun serta kelopak bunga matahari. Jika tepung bulgur dan biji bunga matahari sudah kering, masukkan ke dalam wajan bumbu. Aduk hingga semua bagian rata. Masak selama 5 menit, baru kofte siap diangkat. Kofte awalnya identik dengan daging yang dibentuk lonjong atau bulat-bulat, mirip seperti bakso. Karenanya, kofte sayur atau kacang juga dibentuk sedemikian rupa, agar tidak kehilangan ciri khasnya. Memang spesial iki, kofte bunga matahari yang memiliki segudang manfaat. Warna dan bentuknya juga apik toh, lur. Aku nggak sabar mau incipi. Wih, jos ganda sih lur. Rasanya pedas, asam gurih. Teksturnya lembut dan berserat, apalagi dimakan dengan saus dan acarnya. Cocok banget nih dinikmati buat cemilan sore-sore begini. Ya wis yuk, Teh, Kang, tambah lagi. Bagi masyarakat di Desa Sejangko 2,
Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, pagi hari adalah saatnya memanen rezeki. Karena adalah waktunya untuk memungut telur dari bebek peliharaan mereka. Tingginya permintaan pasar akan kebutuhan telur bebek di wilayah Palembang menjadikan hampir di setiap kolong bangunan pada bagian bawah rumah panggung warga di sini difungsikan sebagai kandang pemeliharaan bagi ternak bebek mereka. Seperti di rumah Pak Marwan ini salah satunya. Ketika memasuki bulan tertentu, seperti saat musim hujan tiba, letak geografis desa Sejangko II cukup berdekatan dengan sungai Sejangko yang merupakan salah satu anak sungai dari sungai Musi ini. Hampir sekitar 70% wilayahnya dipenuhi dengan air dan menjadi rawa-rawa. Dengan kondisi seperti ini, menjadikan warga di sini tidak dapat meladang atau menggarap lahan persawahan mereka untuk bertani. Jadilah, peternak bebek merupakan profesi sampingan yang menggiurkan untuk mendapatkan pundi-pundi uang demi kehidupan dapur mereka. Bebek yang dikembangbiakkan di sini sebenarnya merupakan jenis bebek lokal atau biasa juga dikenal dengan bebek Mojosari. Bebek jenis ini seringkali dibudidayakan atau diternakkan untuk dimanfaatkan telurnya. Telur bebek yang akan dijual untuk dijadikan bahan makanan haruslah dicuci terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Selain agar bersih ketika dipasarkan kepada pembeli, telur bebek juga tidak cepat busuk karena kotoran yang masih melekat pada cangkang. Di berbagai wilayah, telur bebek memang seringkali juga digunakan sebagai bahan dasar berbagai macam olahan makanan maupun jajanan. Kali ini, aku mengolah telur bebek menjadi salah satu olahan makanan tradisional khas kota Palembang, yaitu telaukan. Bila pada olahan makanan maupun jajanan, telur bebek seringkali hanya dimanfaatkan isinya saja, namun olahan tradisional khas kota Palembang ini juga memanfaatkan cangkang telur sebagai bagian dari olahan. Karena itulah, cangkang telur hanya dipecahkan pada bagian ujungnya saja agar cangkang tidak hancur dan bisa digunakan kembali nantinya. Bu, ini telurnya udah siap, Bu? Oh ya, sudah. Ini baru kerja di kelapa sama pandan. Oh, Di iya, Bu. Parut. Ya. Iya. Telaukan merupakan olahan makanan tradisional khas Palembang yang hampir sekitar 80% komposisi bahan utamanya adalah telur bebek. Sisanya adalah bahan tambahan sebagai campuran adonan seperti daun suji, daun pandan, dan juga santan kelapa. Telur bebek dikenal memiliki aroma yang cukup amis bila dibandingkan dengan telur ayam atau unggas lainnya, karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Tak heran jika air perasan dari daun suji dan daun pandan sengaja digunakan. Selain sebagai pewarna alami agar lebih menarik, juga membantu mengurangi kadar aroma amis dari telur bebek. Proses pembuatan telaukan sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Setelah semua bahan-bahan siap, selanjutnya telur bebek dikocok dan dicampur dengan tambahan bahan lainnya seperti santan, air perasan daun suji, dan daun pandan. Agar adonan tidak terlalu cair dan padat saat dimatangkan nanti, Ibu Nur menambahkan sedikit kapur sirih ke dalam adonan telaukan. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, adonan pun dimasukkan ke dalam cangkang telur kembali dan ditutup dengan busa agar adonan tidak keluar atau tumpah ketika dimasak nanti. Telaukan merupakan olahan makanan yang adonannya dimatangkan dengan cara dikukus.
Meski terlihat sederhana, namun dalam pengukusan adonan diperlukan teknik khusus agar adonan matang dengan sempurna. Telur ukan dikukus bersama dengan ampas kelapa agar adonan tidak tumpah karena terjatuh. Selain itu, tutup panci kukusan tidak boleh ditutup rapat agar adonan tidak meluap saat dikukus. Karena adonan berbentuk cair dan cangkang telur merupakan penghantar panas yang cukup baik, sehingga jika tutup alat pengukus ditutup rapat, tekanan dari uap pada telur menjadikan adonan tumpah dan luber. Pindang bagi masyarakat Palembang merupakan sejenis masakan yang memiliki cita rasa sedikit asam dan segar. Salah satu kunci cita rasa dari olahan masakan ini adalah penggunaan buah nanas sebagai bahan campuran dalam masakannya. Setelah nanas siap, selanjutnya bahan utama masakan yaitu telur ukan pun dipecah dari cangkang untuk diambil adonan telurnya supaya mudah saat dimasak bersama bahan-bahan lain nantinya. Selagi aku menyiapkan bahan utama, Ibu Yati bertugas mengolah bumbu dasarnya. Beberapa bumbu dapur wajib seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih pun dihaluskan bersama. Selanjutnya, sebagai tambahan agar sensasi rasa pada masakan ini semakin berwarna, batang serai, tomat dan juga daun bawang pun digeprek serta diiris menjadi beberapa bagian agar mudah dicampurkan. Agar terasa lebih mantap, tak lupa Ibu Yati mencampurkan terasi udang atau biasa dikenal dengan istilah calo oleh masyarakat Palembang agar mudah larut serta menyatu dalam adonan bumbu. Penggunaan calo ini juga merupakan salah satu kunci utama pada masakan pindang khas Palembang ini. Karena pindang seringkali identik dengan beraroma atau berbahan dasar dari ikan. Sebagai tahap awal, calo atau terasi yang sudah dilarutkan bersama gula aren dimasak hingga mendidih terlebih dahulu. Setelah mendidih dan aroma khasnya muncul, kemudian perpaduan bumbu rempah dapur pun ditambahkan ke dalam kuali. Sebagai tahap akhir, barulah air perasan nanas serta telur ukan yang aku persiapkan dicampurkan dan dimasak bersama bumbu hingga meresap dan kuah matang. Telur ukan sengaja ditambahkan terakhir pada proses pemasakan ini karena tekstur dari telur ukan ini berbeda dengan olahan telur pada umumnya. Telur ukan memiliki tekstur cenderung lebih lembut dan mudah hancur apabila dimasak dengan kuah.